السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan salat niki dan seluruh ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sementara kita menunggu waktu salat Isya, maka insyaallah kita akan membaca pada malam hari niki sebuah hadis insyaallah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil faedah dari hadis tersebut, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan niki beliau tulis dalam bab yang beliau beri judul bab ta'zimu hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wa bayanu huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak mereka, hak-hak kaum muslimin, wasyafaqati alaihim, dan hendaklah kita mengasihi mereka. Tasik kita ya, kita kasihi mereka, kita cintai mereka, warahmatihim, dan hendaklah kita menyayangi mereka. Nah niki bab para jamaah pertama, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Simbiaran kaum muslimin niki mumbian kuna le batu beli arakin non Islam ini. Ende nara muslim doang. Berarti semuanya yang di sini ini haknya
kehormatannya harus kita agungkan dia. Kehormatannya ya harus diagungkan. Sebelum bab ini kita pernah membaca bab tentang haramnya menzolimi kaum muslimin. Haramnya menzolimi kaum muslimin. Menzolimi niki terjadi dalam masalah Nabi para jamaah. Jadi Nabi SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah saudara kalian, harta saudara kalian, harga diri saudara kalian haram atas kalian. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan kezoliman itu terjadi pada 3 hal ini. Kezoliman terjadi pada darah saudara kita. Ngombe yang kuna tenzolimin darah, ngombe contohnya banyu mati ya jagur dengan tendang dengan ini zolimin darah ini. Kemudian wa amwalakum menzolimi hartanya. Ngombe angkun tenzolimin hartanya sematonte. Ya maling baun tenyurna, baun tegedangna. Ya. Merampas dan lain sebagainya. Ya, ini berarti mengambil atau menzolimi hartanya. Yang ketiga yaitu menzoliminya dalam harga dirinya. Ambil contohnya sumpah sanak dengan rendah hangte ya, gibah te ya, fitnah te ya. Nah, ini menzoliminya dalam harga dirinya. Nah, ini bab sebelumnya ini. Setelah itu di bab 27 ini dibilang mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Nabi kaitannya adalah begitu kita agungkan kehormatan kaum muslimin, maka kita tidak akan menzoliminya. Dia tegin zolimin ya. Karena kehormatannya menjadi agung. Nabi agung bahasa batu beli ini. Tinggi, besar, boleh kehormatan. Begitu kita anggap dia besar kehormatannya, kita agungkan kehormatannya, bedeteranigin nyumpa ya. Dia dengan oke. Begitu kita agungkan kehormatannya, bedeteranigin jagur ya. Kenapa? Karena dia agung kehormatannya di dada kita. Nah, ya tujuannya nih, suruh kita mengagungkan kehormatan kaum muslimin agar tidak menzolimi mereka. Ya, agar tidak sampai menzolimi kaum muslimin. Kemudian dijelaskan di bab niki juga hak-hak kaum muslimin. Karena kaum muslimin berdua ya hak anda. Begitu dia Islam, arak haknya. Kemudian wasyafaqati alaihim, suruh naita asik tiba mereka. Kasihan kepada mereka, kasihi mereka. Sehingga terjadi musibah oleh mereka no, harus nemilu berasa kita ini. Nemilu berasa. Sebagaimana saudara kita di Palestina mungkin ditindas, dijajah, dibunuh. Sebagai sesama muslim otomatis tergerak hati no. Dia nengok para jamaah. Nah ini dia, ini syafaqah. Rasa iba, rasa kasih kepada mereka. Warahmatihim, dan disuruh kita menyayangi seluruh kaum muslimin. Nah niki isi bab para jamaah. Ya, bagaimana Islam menganjurkan kita mengasihi dan menyayangi kaum muslimin. Nah, di bab niki malam niki insyaallah kita akan baca hadis yang ke-229. Hadis 229. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihin nasu fayufrada alaihim
Muttafaqun alaih. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan yang beliau sukai untuk mengerjakannya karena takut jika manusia mengerjakannya kemudian amalan tersebut diwajibkan atas diri mereka. Hadis niki muttafaqun alaih. Jadi hadis niki mengatakan bahwasanya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beberapa amalan. Padahal beliau ingin mengamalkan amalan itu, melayati ngamalangnya, lagu urungi ngamalangnya. Kenapa nggak jadi beliau mengamalkannya? Karena beliau khawatir jangan-jangan nanti amalan tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana wajib bare? Ndek tamalang ya terus berdosa tuh ndek itu para jamaah. Berdosa itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beliau tidak jadi mengamalkan amalan yang beliau sebenarnya senang mengamalkannya. Karena beliau takut jangan-jangan kalau diamalkan nanti diwajibkan atas umatnya. Mana wajib tinggalangnya ya kendosa mau na. Lagu mana sunnah tinggalangnya ya. Mau ya dosa? Ndek na mau dosa. Nah niki bentuk sayangnya beliau kepada kita. Ya, jadi hadis ini menunjukkan sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu beliau berusaha ndak jangan neluwi-luwi bapak si wajib no. Kenapa? Karena kalau banyak yang wajib nanti banyak sebab dosa. Karena manusia ini lemah, Akhirnya beliau sering sekali meninggalkan amalan-amalan yang tadinya beliau ingin mengamalkannya tinggalangnya ya karena khawatir jangan-jangan nanti berubah dia amalan tersebut menjadi wajib. Hadis ini muttafaqun alaih. Li antara contohnya misal salat tarawih. Salat tarawih ya di malam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tiba-tiba milu sesap berjamaah. Le malam kedua begitu beliau tarawih milu 2 saf berjamaah. Le malam ketelu beliau tarawih milu 3 saf. Aroh sabol masjid. Di malam keempat sabol luar masjid dia milih sugul Nabi. Ngulu ile dalam. Dia milih sugul. Kan dia milih sugul ini yang beliau takutkan nanti. Kalau beliau terus-menerus melakukannya berubah perintah lengan Allah. Tarawih wajib. Ngena. Wajib tarawih ngumbe tadah kira-kira ini. Mampu tegin ngamalang bilang kalam tarawih no. Bendeta mampu. Akhirnya banyak meninggalkan tarawih. Begitu banyak meninggalkan tarawih, wajib tarawih niki berdosa atau ndek? Otomatis berdosa itu. Nah, itu yang beliau tidak inginkan. Akhirnya beliau nggak keluar di malam keempat sampai seterusnya. Sampai beliau meninggal tidak lagi beliau berjamaah melaksanakan sholat tarawih. Hingga akhirnya di zaman Umar bin Khattab ditakna dengan ngenut sholat tarawih masing-masing. Ya, akhirnya kumpulannya selapannya si Umar bin Khattab dikumpulkan jadi satu. Langsung disuruh satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab mengimami mereka semua. Nengke amun Umar nengke ngumpulangnya radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu hukum tarawih niki sunnah. Apakah di zaman Umar ini berubah hukumnya? Jarak ini berubah. Di zaman Umar bin Khattab jarak ini berubah karena hukum itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perubahan hukum bisa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau meninggal selesai tabit tetap sudah hukum itu gak akan bisa berubah. Makanya Umar mengumpulkan semua jamaah itu dengan satu imam dan tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Sunnah tetap sunnah, hukum sholat tarawih sunnah dan akan sunnah selama-lamanya. Akhirnya
dikumpulkan oleh Umar menjadi satu imam. Dan Umar mengatakan, inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, fikir bid'ah tadi. Nah, fikir bid'ah tadi. Bid'ah maksudnya di sini sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat tarawih berjamaah pernah atau tidak diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah, tapi beliau tinggalkan gara-gara ada yang beliau khawatirkan. Nah, nanti di zaman Umar, dia narak kekhawatiran ini, narak. Ya, maka beliau mengumpulkannya dan beliau mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para jamaah dari segi bahasa bid'ah sama dengan sunnah dari segi bahasa. Dari segi bahasa ke lagu. Bid'ah sama dengan sunnah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan." Sunnatan sayyi'ah, sunnah yang buruk. Nah, kira-kira kan ya sunnah yang buruk tadi. Bid'ah, kan ya. Tapi ini dari segi apa tadi? Bahasa. Sunnah dari segi bahasa sama dia dengan bid'ah. Lalu dari segi syarak, sunnah itu beda. Dari segi syarak, sunnah itu lawannya adalah bid'ah dari segi syarak. Ya, makanya beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Nah, lihat hadis niki je sebutna sunnah kence bid'ah. Sunnah dari segi syarak artinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dari segi syarak artinya ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penting terpahamin segi bahasa, segi syarak supaya tidak bingung para jemaah. Ya, supaya tidak bingung. Taib. Nah, di cerita tadi angkun Umar si ngumpulangnya niki. Ya, ini sudah tidak ada kekhawatiran akan berubahnya hukum. Yang pun kumpulang isu Umar bin Khattab dalam satu imam. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lagi ya berjamaah salat tarawih. Kenapa? Khawatir jangan-jangan nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagusan salat tarawih mesak-mesak atau salat tarawih berjamaah. Berjamaah lebih bagus. Ya, tapi beliau tinggalkan itu. Kenapa? Karena khawatir nanti berubah menjadi wajib. Ya, antara hikmah dalam berdakwah, kadang-kadang boleh meninggalkan yang mustahab. Ya, kalau dikhawatirkan menjadikan orang kabur dari agama niki. Baik, niki dia beberapa namanya hal ya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalkan beberapa perbuatan yang beliau ingin mengamalkannya, beliau meninggalkannya lantaran takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan beliau tersebut menunjukkan rahmat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau sangat menyayangi kita. Baik, kita langsung ke faedah dari hadis niki karena niki berkaitan dengan namanya waktu. Kita langsung ke faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Pertama, beliau mengatakan hirsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala takhfifi wat taysir ala ummatihi. Faedah pertama dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha untuk memberi keringanan dan kemudahan atas umat ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berusaha untuk memberi keringanan dan kemudahan terhadap umat niki. Karena memang agama niki ya mudah para jamaah. Ya, agama niki ringan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah nggak ingin bagi kalian kesusahan, itu nggak ingin. Angka agama niki ciri khasnya dia mudah, ya mudah. Simya ya berat no, romboan niki ya berat. Namun agama silangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah, ringan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu terombok-rombok, ya berat ini. Ya berat. Ya, maka mari cukupkan diri dengan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau agamanya mudah. Inna hadzal dinu yusrun. Beliau mengatakan sesungguhnya agama ini mudah. Ya, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam beragama, melainkan berlebih-lebihannya itu akan memudaratinya, akan mengalahkannya. Ya, makanya kemudian di hadis yang lain beliau mengatakan fasaddidu wa qaribu. Kada berusaha nak kena derapat-rapat ngene. Ndek nang harus 100% nang. Tapi beliau mengatakan saddidu, berusaha kena. Dari kata sadid, itu berusaha kena. Wa qaribu, rapat-rapat wah dengan agama no. Karena mau 100% jadi temampu pada jamaah. Dan beliau mengatakan dan bantulah diri kalian dengan amalan di pagi hari, di sore hari, dan di malam hari. Ya, berbuatlah di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Nabi kenana pagi, sore, malam. Ulama kita mengatakan Nabi memisalkan kita ini seperti musafir yang sedang berjalan. Berjalan aning B niki para jamaah. Surga. Selapuan itu kejakan teleka ini. Maka manfaatkanlah waktu pagi, waktu sore, waktu malam. Di sana berjalan. Kenapa di waktu pagi? Senap cuaca di waktu pagi. Demen itu jalan-jalan dan dengan oke. Di sore juga senap demen itu jalan-jalan. Di malam hari baru turas tindo. Ya, masih sehat, waktu seger jalan di sana. Makanya bagi yang sapar dianjurkan jalan malam karena tujuan kena seger baru astindo. Ya, nah disuruh berjalan di sana, adeng-adeng, mau sampai dah kan. Lagu munda berlebih-lebihan, wah panas teng-teng, tetap doang ide jalan kan. Awak wah lelah, wah lemes, ini butuh istirahat, tetap doang ide jalan. Ngumbe kejadian bare cidere tengah jalan. Petuk perjalanan, urung sampai. Luar biasa gambaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan itu waktu yang nyaman, yang baik, yang senep pagi, sore dan malam. Karena di waktu-waktu itu nyaman kita berjalan dan tidak ada gangguan, tidak ada panas dan lain sebagainya. Beribadah juga demikian para jamaah. Di waktu-waktu nyaman, maka sholat 5 waktu ini kan waktu-waktu nyaman doang niki. Ya, begitu sudah tahajud kita misal wah lelah gati wah enggak paksa alu diri. Ya, karena agama niki adalah agama yang mudah. Saddidu wa qaribu, rapat-rapat ke berusaha kena kan rapat. Bukan berarti ke ringan terus ndek milih rapat jauh-jauh ndek. Arah dengan mengatakan agama ini ringan, ngana lagu dia milih beragama, dia milih sholat, dia milih puasa, dia niakan ringan ini aja. Ini cuma jauh haran ini. Beliau mengatakan saddidu wa qaribu, berusaha kena dan berusaha rapat-rapat. Itu mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita dan berjalan di pagi hari, sore hari dan malam hari. Intinya agama kita ini agama yang mudah para jamaah.
Nengke akidah tauhid misal, berakidah mengesahkan Allah. Mudah atau sekat para jamaah? Mudah gati tauhid niki. Mudah mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Mudah gati. Bembe tahu tahu beribadah mudah. Ya, salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah atau sekat? Mudah gati. Jadi agama niki mudah ini. Sehingga nggak perlu diberat-beratkan, nggak perlu. Ya, karena memang asal dari agama kita adalah at-takhfif wa taisir, yaitu meringankan dan memudahkan. Kemudian faedah kedua dari hadis niki. Al-ghulu fid din sababun fil ajzi 'anil qiyami bil masyru'. Yang kedua beliau mengatakan berlebih-lebihan dalam agama ini sebab lemah. Berlebih-lebihan dalam beragama ini sebab lemah anil qiyami bil masyru'. Sebab lemah dalam melaksanakan yang disyariatkan. Berlebih-lebihan dalam beragama ini sebab lemah untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan. Pada marak ngone kan suruh ni bakah lekak ling lemak lek suri kan. Paksana tetap lekak lek siang leteng panas teng-teng kan bare sakit otak. Ya atau apa istilahnya stroke misal waliyadzubillah atau apa kan polak tengah apa urung sampai. Ada ngadeng leka sampai ada ngadeng. Makanya berlebih-lebihan ini menjadikan kita lemah dalam menjalankan yang disyariatkan. Ya, terus nengke mbe ya si tengah-tengah si pas ini mbe ya para jamaah. Berlebih-lebihan biaran si pas. Nah, berlebih-lebihan adalah perbuatan bid'ah itu ini berlebih-lebihan nih. Ya, melampaui apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruh itu tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, tengah-tengah. Nabi kenana tengah-tengah para jamaah. Lui dengan Nabi istilahnya mengatakan tengah-tengah niki antara sunnah ke bid'ah. Antara Islam ke non-Islam. Dia tengah-tengah ngonine aja ya kosletan ini. Bahkan plus kancing negatif tergabung ngumbi jarina koslet dia. Ya kami jadikan kan umat tengah-tengah beken umat tengah-tengah. Tengah-tengah itu yang terbaik. Umat ini adalah umat yang terbaik, paling atas, paling mulia. Gunung Rinjani niki para jemaah, Gunung Rinjani bagian tertinggi bagian mana? Bagian sedih atau bagian tengah? Bagian paling tinggi. Paling tengah dia yang paling tinggi. Gunung. Pasti yang paling tinggi ada yang paling tengah. Ya, jadi bahasa Arabnya menang paling tengah maksudnya si paling atas, paling baik, puncak. Nah, umat ini umat terbaik ini, umat puncak. Ya, dan mana yang terbaik itu? Yang terbaik itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja bilang tekajian tengenang wa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi umat ini umat terbaik. Bahasa yang nasi orang umat pertengahan. Dia terbaik. Bukan maksudnya tengah-tengah antara keburukan dan kebaikan deh. Antara Islam dengan kafir deh. Muna tengah-tengah berarti sepolong Islam, sepolong kafir jadi nih. Sepolong sunnah, sepolong bid'ah kan bahaya ini. Koslet bebenuk. Ya, tapi wasatan pertengahan maksudnya yang terbaik. Mana yang terbaik? Yang mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragama terbaik itu adalah beragama yang pertengahan, maksudnya beragama sesuai agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita lebih dari itu,
Rombo ang ya Malik. Rombo ini ya sitarani si kebid'ahan. Ya sitarani si gulu berlebih-lebihan dalam beribadah. Kenara telu dengan datang tipa bali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menanyakan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab kepada dia, Nabi ente sholat malam, tinduk terus sholat. Orang ini mengatakan, munang aku jendek kugin tinduk. Lengan nisa terus sampai subuh kugin sholat doang. Berarti orang ini melebihi batas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelo puasa, sejelo dia puasa. Tiba-tiba orang ini mengatakan, "Mono aku full puasa." Karena Nabi ampun ngono angkun puasa ngene gara-gara beliau sudah terampuni dosanya. Mono aku jekan dia kuman terampuni ini. Akhirnya dilebihkan ibadahnya dia dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadinya? Gulu, jadinya berlebih-lebihan. Dia melakukan kebid'ahan. Intinya bahwasanya ya garis dari pertengahan yang pas adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita melebihinya berarti kita telah gulu atau berbuat bid'ah atau berlebih-lebihan. Makanya di akhir cerita tadi Nabi kita bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Saya dia demen li ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, niki menunjukkan bahwasanya ya pertengahan tersebut adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melampaui tersebut, gulu tersebut adalah kebid'ahan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poinnya di sini para jamaah, beliau mengatakan sababun fil ajzi. Berlebih-lebihan itu sebab lemahnya kita beribadah sesuai dengan syariat tersebut. Ya, angka mun wah arak kebid'ahan dalam salat, nu bari suwe-suwe lemes itu sholat. Ya, kurang kan itu berjamaah. Ya, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Luwek kebid'ahan dalam napi misal, dalam penguburan misal, atau dalam apa ibadah-ibadah yang lain. Ibok kita bareh akhirnya melaksanakan ibadah-ibadah itu. Ya, intinya begitu berlebih-lebihan dalam ibadah itu adalah sebab lemahnya seseorang menjalankan syariat tersebut. Baik, niki poin kedua. Poin ketiga, al-a'malul lati kana yaqumu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha ma kana wajiban fi haqqih wa minha ma kana naflan. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang wajib, ada yang sunnah. Mustahab. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang wajib dan ada pula yang mustahab, yang sunnah. Ya, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan beberapa amalan, tiba-tiba jarak yang amalannya. Kenapa? Karena takut nanti amalan yang sunnah ini berubah menjadi amalan yang wajib, takut. Ya, jadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan ulama kita bagi yang itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 4 bagian. Ya, pertama ada amalan yang itu khusus bagi beliau. Ada amalan yang itu khusus bagi beliau. Tidak boleh diamalkan oleh selain beliau. Liantarana bare hadis setelah niki yaitu tentang al-wisol, tentang menyambung puasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam nyambung puasa hari pertama, begitu maghrib dia naulak berbuka. Begitu gin subuh dia ulak mangan sahur, nyambung malik aning hari kedua. Itu puasa beliau wisol, karena puasa nyambung.
Ini khususiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang khusus beliau. Kita nggak boleh seperti itu. Kemudian kemudian yang antara contoh amalan beliau khusus yaitu menikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Ini khusus ya ini. Enggak ida bareh siwa tiba-tiba ngikutin sunnah Nabi. Ngenda. Ini khususiat ini. Ya khusus beliau. Jadi ada amalan-amalan yang khusus beliau mengamalkan. Yang kedua ada amalan-amalan beliau yang itu merupakan ibadah dan kita dianjurkan mengikuti beliau dalam amalan. Yaitu amalan dalam sholat, amalan dalam puasa, amalan dalam haji dan lain sebagainya. Beliau mengatakan khudu anni manasikakum, ambil dariku tata cara haji kalian. Jadi ada amalan-amalan yang itu kita disuruh mengikuti beliau. Salat misalkan, sallu kama raaitumuni usalli. Ya, ini amalan kedua, amalan beliau yang kita disuruh mengikuti beliau. Itu ibadah. Yang kedua, arana af'al al-jibilliyah. Yaitu amalan-amalan beliau kesehari-hari sebagai bentuk fitrahnya menjadi manusia. Seperti tata cara beliau berjalan, tata cara beliau makan, tata cara beliau tidur, ya. Ini semua ini adalah sunnah jibiliyah beliau. Ya, sunnah jibiliyah beliau sebagai manusia dan itu bukan ibadah para jemaah. Ya, tata cara makannya, tata cara berjalannya bagaimana. Ndek ibadah ini. Tapi kalau dilakukan oleh orang karena dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala dari cinta ini, dari rasa cinta ini. Adapun amalan-amalan sholatnya, zikirnya, puasanya itu aja mau kita pahala amalan ini. Adapun makan ini, duduknya bagaimana, tangannya bagaimana, ya maka niki istilahnya Nabi tata cara keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngombe yang kuno bekelembi, di mana beliau Nabi arani ndek ngancing bagian atas. Bekelembi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengancing bagian atas misal. Nah, ini tidak mengancing bagian atas bukan ibadah itu bukan. Justru mudaparan yang ibadah bid'ah jatuhnya. Itu bukan ibadah. Itu sunnah jibiliyah beliau. Tapi kalau kita lakukan itu karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan pahala cinta itu. Jelas nih para jamaah. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat kata ulama kita ada istilah jibiliyah mustarakah. Yaitu beliau melakukannya sebagai manusia dan kebetulan sesuai dengan adat kebudayaan tempat beliau tinggal. Contohnya beliau tinggal di Arab. Kemudian beliau menggunakan pakaian-pakaian Arab. Ya, maka itu bukan bernilai ibadah buat kita. Contohnya misal beliau ngadu Nabi imamah, apa orang imamah ini? Sorban le, pundak sorban ini kita puyun le di kepala kita ini imamah. Marak tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro niki. Tapi arane bahasa Indonesia ini sapu. Lagu nenden sapu ini aja. Peluan dengan sapu plus. Nah, itu pakaian mereka. Itu bukan ibadah menggunakan itu, bukan sama sekali. Ya, itu adalah kebudayaan orang-orang Arab tersebut yang kita tidak memang diperintahkan untuk mengikuti mereka. Jadi pas menggunakan itu bukan ibadah. Termasuk jubah. Makanya sehingga pakaian-pakaian seperti ini bukan bernilai ibadah para jamaah. Ya, tapi ini adalah Nabi namanya jibiliyah. Lagu Indonesia kan selapuan kadun ini jubah. Iya masuk dia, baju takwa masuk, batik masuk, semua. Ya, tapi ini adalah perbuatan beliau yang dia masuk dalam kategori jibiliyah mustarakah. Perbuatan beliau sebagai manusia yang kebetulan beliau hidup di daerah atau negara Arab. Enggak jangkan dengan jubah terus niat ibadah, nggak bisa. Ini baju biasa ini.
ya, dan napi namanya jibiliyah mustarakah yang lain. Nah niki bagian oleh ulama kita amalan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi 4 bagian tadi. Amalan yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah amalan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, yang ketiga adalah sunnah jibiliyah, perbuatan jibiliyah bagi seluruh manusia, dan yang ketiga adalah jibiliyah mustarakah yang merupakan kebiasaan tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, niki faedah ketiga para jamaah. Faedah keempat, tarkul mustahab minal a'mal idzam bana ala tarki maslahah syar'iyyah kanat tarku afdal. Nah ini yang seperti yang kita bilang tadi, meninggalkan amalan mustahab. Jikalau meninggalkannya ada maslahat syar'iyyah, ada maslahat agama di sana, maka meninggalkannya lebih afdal. Meninggalkannya lebih afdal. Kering sekali. Meninggalkan mustahab. Simbaran mustahab. Kalau diamalkan dapat pahala. Kalau tidak diamalkan, tidak dapat dosa. Nah ini mustahab. Ya, meninggalkan mustahab. Kalau ada maslahat agamanya, maka meninggalkannya itu lebih afdal. Pada marak ngonek Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan berjamaah sholat tarawih. Karena ada maslahat apa? Maslahatnya takut nanti tarawih ini menjadi wajib. Maka meninggalkannya lebih afdal. Padahal kan ngonek berjamaah sebenarnya berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Tapi beliau tinggalkan berjamaah itu. Kenapa? Karena ada maslahat agama. Maka meninggalkannya itu lebih besar pahalanya para jemaah. Kali sekali lagu niki meninggalkan yang mustahab. Ya, kalau ada maslahat agama maka itu lebih afdal. Misalkan berdakwah itu di sebuah tempat, terus tempat ini alergi dengan kata innal hamdalillah, misalnya mudah-mudahan mah denia wah ini ngana. Maka enggak usah pakai innal hamdalillah, selain kadu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, jarilah. Karena sebagian tempat kan alergi ya. Lagi tenang innal hamdalillah subuh langsung. Dia wah ini ngana kan. Nah, makanya di sini meninggalkan yang mustahab. Yang mustahab tapi ini meninggalkan yang mustahab. Kalau ada maslahat agamanya, maka meninggalkannya itu lebih utama. Jelas para jamaah? Tapi yang ditinggalkan Nabi niki mustahab atau wajib? Mustahab. Meninggalkan yang mustahab, kalau ada maslahatnya maka wajib, maka meninggalkannya itu lebih utama. Terakhir, karena bel berbunyi ini. Terakhir, wujubul iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adamu jawazil khuruj an hadihi qawlan au fi'lan au taqriran. Wajibnya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan. Ya, dalam segala hal, dalam akidah wajib marak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah wajib seperti beliau juga. Ya, dalam muamalah juga demikian, wajib seperti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dia 5 faedah para jamaah yang bisa kita ambil dari hadis niki. Hadis yang menunjukkan bahwasanya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amalan yang ingin beliau lakukan, beliau tinggalkan dia karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab anjuran berbuat kasih sayang kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat, mudah-mudahan jelas, munarat di iman jelas,
bau bareh teka tuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sana sunatan hasanatan no tadi ini arak mana sayyatan berarti arak tidak hasanah anggaplah pada dari sekedar tidak ini dari bukan hadis Nggih. Jadi hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan kanca sunnatan sayyi'atan. Ya, kalau sunnah ada sunnah hasanah dan sayyi'ah, maka bid'ah juga demikian. Bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Ngombe yang kuna ini. Makanya seperti kita bilang tadi, ya, sunnah dari segi bahasa sama dia dengan bid'ah. Dari segi bahasa lagu, dari segi makna. Ya, sama dia dengan dari segi makna. Tapi dalam syariat sunnah lawan daripada bid'ah. Dari segi syariat, ya, sunnah itu lawannya adalah bid'ah. Sunnah itu mana? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah itu mana? Tambah-tambahan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu wah ngajar itu sabol kelas, wah romboan teh malik nah romboan ini arahnya bid'ah. Itu dari segi syarak. Adapun dari segi bahasa dia pada makna ini sunnah maknanya bid'ah dari segi bahasa. Makanya tadi kita lihat konteks hadisnya. Beliau mengatakan barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, melakukan kebaikan, ya, kemudian barang siapa melakukan sunnah sayyi'ah, melakukan keburukan, menghidupkan perbuatan baik dan menghidupkan perbuatan buruk. Konteksnya niki dalam hal apa? Dalam hal sedekah kan niki konteksnya hadis niki. Dalam hal sedekah. Ya, ada salah seorang dia bersedekah dengan seragam kurma, tiba-tiba datang ngadu sila belowian Malik, datang Malik ngadu sila belowian Malik. Maka si pertama kali bersedekah mau ya pahala dengan si bersedekah setelahnya. Karena dengan si bersedekah nomor 2 ini, ia bersedekah gara-gara melihat si nomor sekian. Si nomor 3 bersedekah Malik gara-gara melihat yang nomor 2. Si nomor 4 bersedekah Malik gara-gara melihat nomor 3. Maka yang nomor 1 pertama kali bersedekah mau ya pahala-pahala dengan ini. Kenapa? Karena dia menghidupkan sana, menghidupkan perbuatan baik ini. Sana, menghidupkan sunnah hasanah, menghidupkan perbuatan yang baik. Nah, bersedekah nengka ini perbuatan baru atau wah arak tubengan? Wah arak tubengan sedekah ini. Wah arak tubengan. Jadi konteksnya hadis tersebut adalah yaitu dia melakukan perbuatan yang baik berbentuk sedekah. Jadi saya melakukan perbuatan baik diikuti oleh orang setelahnya. Maka orang yang pertama kali melakukannya dapat pahala juga dari orang-orang yang setelahnya. Pada para ibu-ibu si berjilbab. Dia narak dengan berjilbab. Tiba-tiba si A pertama kali berjilbab. Kita ada si B. Milu si B berjilbab. Maka A mau pahala si B. Si B mau pahala berjilbab. Si A ini mau endah yang pahala berjilbabnya si B ini. Kita ada si C. Milu si C berjilbab. Maka si C mau pahala jilbab itu, B mau ya nak pahala. Kenapa? Karena dilihat oleh si C. Oleh si C gara-gara dia melihatnya, milu si C ini berjilbab. Si A mau pahala balik, ngeno seterusnya 1000 berjilbab gara-gara si A, otomatis pahala si 1000 ini mau iya. Nah, sunnah sayyi'ah juga demikian. Misalkan sopo dusun le tempatino denara nabi kira-kira dara riba misal dara riba le tempatino dara tiba-tiba ya pertama kali mainang riba kita ana sedengan lah ya beriba ampun beli dagangan ngana gara-gara itu milu si B
Padahal tadi nggak ada di sana. Gara-gara ya si A ini milu si B beriba, milu si C beriba, 1000 dengan beriba gara-gara si A ini. Maka dosa 1000 orang ini ditanggung juga oleh si A. Ini arahnya sunnah sayyi'ah. Mengadakan perbuatan yang baru di sana yang tidak pernah ada sebelumnya di sana itu. Ya, nah ini araninnya ya sunnah, perbuatan baru araninnya sunnah, sama dia dengan bid'ah itu maknanya. Mengadakan perbuatan baru dari segi bahasa. Ya, yang ulama tuh bagi yang itu dari segi bahasa ini, dari segi syariat ini. Ya, jadi intinya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan kajasanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Ini dari segi bahasa. Karena nggak mungkin sunnah itu buruk para jemaah. Mutanganang sunnah maksudnya di hadis ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada ajaran Rasul yang buruk? Araki. Araki ajaran Nabi itu buruk? Ndenara ajaran Nabi itu buruk. Angka muntanganang sunnah sayyi'ah. Sunnah maksudnya di sini ada secara syarak. Ngentanganang ajaran Rasul ngentanganang. Maka berarti arah ajaran Rasul yang buruk itu jatuh. Tapi sunnah maksudnya di hadis ini sunnah apa ini? Syarak atau bahasa? Bahasa. Maksudnya segi bahasa. Ya. Nah, bid'ah juga demikian. Bid'ah niki ada dari segi bahasa, ada dari segi syarak. Dari segi bahasa, contohnya ucapan Umar, ini sebagus-bagus bid'ah. Dari segi bahasa, ya. Tapi kalau dari segi syariat, nggak mungkin bid'ah itu bagus, nggak mungkin. Tapi beliau mengatakan demikian dari segi bahasa. Makanya dari segi syarak aja Nabi kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ini syariat. Semua bid'ah itu buruk. Ini syariat dari segi syariat. Adapun dari segi bahasa, ada bid'ah baik, ada bid'ah yang buruk. Dari segi bahasa juga ada sunnah baik, ada sunnah yang buruk. Jelas nih para jamaah? Iya, saya kata sunnah dalam hadis tadi maksudnya sunnah dari segi syarak, dari segi syariat, maka kita marah arak sunnah Nabi yang sayyi'ah yang buruk. Kerepot ini, bahaya ini. Ya, beliau telah meninggalkan kita di atas putih, bersih, jenang, di darat keburukan di dalamnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis tadi itu berkaitan dengan sunnah dari segi bahasa. Ya, dilihat dari konteksnya dan yang kedua dilihat dari konsekuensinya. Konteksnya ini dalam masalah sedekah, konsekuensinya namun teparan sunnah dalam hadis itu adalah sunnah dari segi syarak, maka konsekuensinya kita beranggapan arak sunnah Nabi yang sayyi'ah. Kerepot ini. Ya wallahu ta'ala a'lam. Sila menarak sila. Nggih, sila deh Bu. Belian tadi Allah, belian tadi. Belian. Nggih. Ahli hadis lainnya ini. Nggih. Nggih, kumbekna. Apa pertanyaan no? Oh, maksudnya la ilaha illallah. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kita menerima keringanan-keringanan darinya.
sebagaimana Allah membenci kita melakukan maksiat-maksiat kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala demen ya amun terima keringanan-keringanan. Ya, contoh misal kita sedang sapar, musafir, di antara keringanan dalam musafir adalah meringkas salat si 4 rakaat no jadi 2. Nggih, meringkas salat mengkasar salat 4 rakaat jadi 2, zuhur, asar, isya 4 rakaat jadi 2. Nah, angkun teh si meringkas ya jadi 2, ino udah menangis si Allah Subhanahu wa taala. Demen Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menerima keringanan darinya, menerima hadiah darinya. Jadi demannya terima keringanan daripada tertolak ya. Aro dek kumele 2 tetap 4 wah. Ngene berarti kan kita nolak hadiah dengan Allah ini. Nangke ide kita nyari dengan hadiah ini EP hadiah. Tiba-tiba dengan ini mengatakan dek kumele. Ngene. Ngombe kira-kira perasaan teh lah tidak dianggap kita ini ngene. Tidak berharga hadiah kulit iya ngente ngono itu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya keringanan-keringanan. Begitu kita terima keringanan itu senang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tadi mengkasar salat. Di antaranya adalah meninggalkan puasa. Ya, bagi yang dia sapar misal. Saparnya berat. Maka kemudian dia tidak berpuasa gara-gara dia sapar tadi. Maka ini kita terima, kita ambil keringanan ini, Allah Subhanahu wa taala senang dia. Sebagaimana Allah benci kalau kita berbuat maksiat. Untuk berbuat maksiat gedak Allah Subhanahu wa taala benci dia, marah dia. Ya, maka jangan kita dekati maksiat-maksiat. Lagu begitu kita diberi keringanan, segera terima keringanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita menerima keringanan-keringanan darinya. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah wallahu taala. Nggih. 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 Yang kedua, la ilaha illallah. 2 langsung niki borongannya, Mak. Nggih. Nggih. Yo, ini pertanyaan pribadi ini bahaya. Curhat bareh gitu. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah bismillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi wahai tengendeng maaf. Ya, wahai tengendeng maaf lagu nangka ndek nama akang itu oh, dia tebu bedait. Bahkan meninggal kabarnya ngombe yang kuna nangka nggih. Jadi di antara bentuk kezaliman yaitu menyakiti orang lain. Nah, angkun teh sin zolimin ya berarti kita arah otang ya. Begitu kita zolimi orang lain berarti kita ada hutang sama dia. Harus segera sahur otang, no? Harus segera. Dengan cara minta maaf, dengan cara minta kehalalannya. Lagu nengke wah mati dengan no nengke ini. Kita bedait ngombe angkuna. Maka kalau dia berbentuk harta, kembalikan ke ahli warisnya. Kalau kezaliman berupa harta, kembalikan ke ahli warisnya. Ya, lagu wah tenjagur ya layak ini. Ngombe angkuna ini. Nah, ini juga hutang jaguran ini. Suruh jagur itu, kan wah mati dengan tak bikin jaguran. Iya, maka doakan dia.
doa yang ya, terus doakan sampai kita merasa telah melunasi hutang itu tanda kutip. Nggih, terus doa yang ya, doa yang ya, doa yang ya, sampai kita merasa sudah cukup dengan doa itu sebagai melunasi hutang itu. Ya, ini kalau berbentuk kisos tadi ya, zolim le darah. Kalau dia zolimnya le harga diri, gibah teh ya, fitnah teh ya, cerita yang teh keburukan-keburukan padahal orang tersebut gak pernah melakukannya. Ngombe yang punten engke, maka caranya sebut kebaikannya di tempat kita memfitnahnya itu. Betau tenyengeangnya, ketuk Malik sebut kebagusan dengan ini. Misalkan memang ya wah nabi arana wah jagur seninakna dengan ini misal cerita yang teh dengan iya mak pulan yang jagur seninakna tono ngenteng kan langsung turun harga diri dengan ini. Orang mengetahui dia orang baik, tiba-tiba cerita yang teh tentang dia, bahwasanya orang ini jagur seninakna, boleh belak saya misal gitu. Maka jatuh harga dirinya orang ini. Nah, begitu kita ingin taubat, gintengan yang maaf le dengan si keranti ini bengentengan, wah mati dengan ini. Ngombe cara nengke maka le tempatnya si ngeranti no tono cerita yang bagus dari dia orang ini. Misalkan dia pacu sholat seperti doang ya. Ini cerita yang pacu yang ngaji, ini cerita yang untuk mengangkat lagi harga dirinya. Itu wah jatuh hangnya nengke angkat malik inotang ini. Ya, kalau itu berbentuk harga diri. Ya, jadi kalau berbentuk uang tadi harta ahli warisnya. Ya, kalau berbentuk kisos kayak tadi berdoa yang mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita merasa cukup dalam doa. Kalau berupa harga diri, maka ceritakan yang baik tentang orang tersebut sehingga harga dirinya kembali membaik. Mudah-mudahan jelas. Wallahu taala. Ya, silakan. Kita sapar nggih, terus nangka jenana. Ulah kita ngulangin sholat. Begitu selesai sholat, selun-selun kubur. Ya, ulah kita ngulangin sholat. Kenya Nabi itu berbala la tusallu ila al-kubur. Ndak sholat andang kubur. Ya, nah ulama kita memang di sini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu sekedar larangan menunjukkan keharaman. Si kedua mengatakan itu larangan menunjukkan ketidaksahan. Sehingga mudah tetap sholat andang tonon dia sah sholat deh. Ya, jadi ada dua penafsiran dendek yaitu mau dosa dia mau tetap sholat andang kubur. Si kedua ini parah ini yaitu mau tetap sholat andang kubur ndek sah sholat no. Ya, nah untuk menjaga-jaga bekah teulangin sholat. Ulang di tempat yang tidak ada kubur. Ya, makanya diceritakan Ustadz kita Ustadz Yazid rahimahullahu taala pas ya inaning markas no, ya ngisi kajian, sholatlah dia di sopo masjid liar sedin lurong. Selesai sholat tiba-tiba pas di Nabi tempat tujuan badaknya ya masjid itu ada kuburnya Ustaz. Langsung ulang sholatnya terus Ustaz. Ya, berarti beliau mengambil pendapat bahwasanya sholat menghadap kubur itu sholatnya tidak sah. Bagus sok ulangin ya. Ya, memang ada pendapat yang kedua maksudnya berdosa. Sehingga mau berdosa cukup tobat, istighfar, selesai ditolak ngulangin. Lagu untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga, ya, untuk jaga-jaga, maka ulangi sholat. No. Jelas tidak? Allah Taala. Nggih silakan.
Nggih, kalau dia masih di area masjid termasuk dia. Kalau udah ada dua temboknya, tembok masjid lain, tembok kubur lain, maka dia berada di luar masjid. Ya, Syekh bin Bas lagi apa namanya menganjurkan menebu arah rurung malik. Tembok masjid, rurung tembok kubur. Manja. Nggih, mana sih sakit je. Masih ya dalam masjid Sinatarani. Nggih, masih dia dalam masjid. Waktu dari mantan, kepala memang bisa kena manca ini. Dan mau di usia. Berdoa mudahan cuma arak sih bau kan. Nggih, arak sih bau mudah-mudahan. Ya, nengke wah nyoba nih mampu mudah-mudahan laun. Arak sih mampu mudah-mudahan. Ya, jadi intinya menemui segi tembok ya ini masih dikategorikan di dalam para jamaah. Ya minimal ada dua tembok penuh. Sehingga tembok kubur lain, tembok masjid lain. Angka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 dinding itu. Ya 3 dinding baru kemudian kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ziarah ya kan ada tulisannya bundar ngono. Sejajar dengan ini kuburan Nabi ngene sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejajar. Bukan bawa lingkerano langsung ini kuburannya bukan, tapi sejajar. Masih dalam malik ini lengan kerangkeng ini. Lengan kerangkeng ini masih 3 tembok lagi baru dia kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dia sejajar. Tolong kata salam, assalamualaikum ya Rasulullah nanti. Masih dalam kuburan sebenarnya. Karing telu dinding. Makanya minimal kah dua dinding no? Sehingga beda dia ini dinding masjid, ini dinding kubur baru dia namanya keluar dari masjid. Niki yang selamat. Mudahan jelas apa? Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan laun narak sebau kisah. Mudah-mudahan. Nggih, mangka mudahan laun insyaallah ya ada yang bisa memisahnya insyaallah. Alhamdulillah. Niki dia mungkin yang bisa kita paparkan para jemaah. Mudah-mudahan yang kita baca tadi ya berkaitan dengan mengagungkan hak-hak kaum muslimin. Mudah-mudahan tadi bisa kita pahami dengan baik dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.